Keluarga besar KLTV Indonesia di Sulsel, gelar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempererat tali persaudaraan sesama umat. Ahlan wa sahlan Rabiul Awal, Happy Maulid Nabi tauladan. Ratusan ribu bahkan miliaran bersuka cita dengan sholawatan. Makassar, KLTV Indonesia. Sekitar 200 orang keluarga besar Muhammad Tahang Angga, yang juga selaku redaktur wilayah dan penanggung jawab KLTV Indonesia di wilayah Sulsel. Dan rekan-rekan pers dari media KLTV Indonesia dan Forum Pers Independen Indonesia FPII, serta LSM dan Ormas Laskar 99 Bawakaraeng membaur jadi satu merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan di kediamannya di Perumnas Antang, Jalan Parinring Dalam 1, Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala, Kota Makassar, malam Senin pukul 19 WITA, Ahad tanggal 22 September tahun 2024. Merindu engkau adalah bekah menelan. Turut hadir, Imam Masjid Al-Amin, Haji M. Yani, Penasehat KLTV Indonesia, Safri Syamsuddin, Redaktur Pelaksana KLTV Indonesia, Frans Kato, Om Dodi dan Rahman, Tim Investigasi, Ketua Umum Laskar 99 Bawakaraeng, Puan Tony, Pembina Laskar Bawakaraeng, Ibnu Hajar, Sekretaris DPD Goa Laskar 99 Bawakaraeng, LSM Komnas Waspan dan keluarga dan warga Blok 2 Perumnas Antan. Kegiatan acara tersebut diawali pada sore hari dengan pembacaan Barazanji Maulid, kemudian pada malam harinya dilanjutkan kegiatan Hikmah Maulid, dibuka dengan membaca basmalah oleh MC Abdul Wahid Daeng Manesa selaku tim monitoring KLTV Indonesia, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran, yang dibacakan oleh Muksin SH, yang juga selaku ketua tim investigasi KLTV Indonesia. Usai dari hal tersebut dilanjutkan dengan ceramah dari Al-Ustadz Dr. Andes Haji Khairul Saleh MAG, dalam pesannya ia mengajak kepada umat muslim mari kita ikut perilaku Rasulullah yang kita cintai dalam membangun hubungan toleransi sesama umat. Apresiasi Ustadz Khairul Saleh terhadap tamu yang hadir, karena melihat warga dari berbagai elemen hadir dalam kegiatan maulid ini suatu tanda bahwa mereka semua cinta dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Ustadz yang ramah ini menekankan pentingnya kita sebagai umat Rasulullah mencontoh sifat Nabiullah sebagai rahmatan lil alamin. Selain memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kegiatan seperti ini juga sebagai ajang mempererat tali silaturahim antara sesama umat, ungkapnya. Meneladani ibadat terindah. Usai ceramah tersebut dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Haji Khairul Saleh, dan dilanjutkan santapan bersama dengan menu makanan yang disiapkan oleh keluarga Muhammad Tahang Angga dan istrinya. Terlihat suasana persaudaraan begitu akrab di mana sesama tetangga, keluarga, pers, LSM serta ormas saling bercanda ria dan terkesan begitu harmonis keramatamaan yang dilayani keluarga besar Muhammad Tahang Angga. Usai dari hal tersebut, Koordinator Liputan KLTV Indonesia, Muhammad Yasin Kiki kembali mewawancara khusus dengan Ustadz Dr. Andes Haji Khairul Saleh MAG. Menurut dia, ada dua arti istilah tentang maulid dan maulid. Menurut pria yang ramah ini bahwa maulid yaitu menceritakan sejarah Nabi sedangkan maulid yaitu perbincangan tentang sosok, ada sosok 7 Nabi dan tentunya ada sejarahnya. Sesungguhnya kita ingin sifatnya seperti Nabi karena pada diri beliau adalah cahaya yang sifatnya cahaya yang menjadi teladan. Kita juga kembali menyegarkan pikiran dan perbuatan pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah wassalamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah.
Menjawab pertanyaan, menurut Ustadz Dr. Andes Haji Khairul Saleh MAG mengatakan, maulid yang dilaksanakan di kediamannya Muhammad Tahang Angga ini yakni maulid Nabi yang bersifatnya mandiri karena yang melaksanakan yaitu keluarga Muhammad Tahang Angga dan istrinya, dan ini menjadi satu pelajaran terutama buat kita semuanya. Engkau adalah bekal meneladani ibadat terindah. Dia cinta terhadap Nabiullah dan tidak mungkin bersedekah dengan makanan, kue dan minuman kalau bukan dia cinta terhadap Rasulullah, ungkap Ustaz Khairul Saleh. Kemudian diformulasikan memperingati maulid Nabi di mana keluarga Pak Angga yakin bahwa dia mengenal Nabi maka karena dikenal maka dia sayang. Begitu ucap Ustadz Khairul Saleh tentang pelaksana kegiatan yakni keluarga Angga. Usai tentang hal tersebut, terlihat gadis-gadis yang mengenakan busana muslim membagikan sejumlah telur dan bingkisan kepada tamu undangan, dan terlihat tuan rumah penyelenggara maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu persatu menyalami tamu undangan yang hendak pulang ke kediamannya masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, M. Yasin Kiki, melaporkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, itu maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa maksud dan tujuannya itu Pak? Ya sebenarnya maulid ini ada dua istilah, ada maulid. Kalau maulid ini menceritakan tentang sejarah Nabi. Kalau maulid memperbincangkan tentang sosok. Ya. Jadi ada sosok, ada tubuh nabinya, tentu ada sejarah yang dilakukan oleh beliau. Dan sesungguhnya kenapa kita ini mengadakan ini lagi? Karena kita ingin menghadirkan sifat Rasulullah. Jadi bukan kita sebatas memperingati hari kelahirannya, tidak hanya sebatas kita juga bergembira dengan lahirnya beliau, tetapi pada diri beliau itu ada nur, ada cahaya, ada misi. Ada misi yang beliau emban sebagai agen perubahan yang bersifat universal. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, itu sebabnya tugas beliau itu kalau kita lihat, nah itu ada pada surah Taubah itu. Kata ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul di antaramu. Jadi rasul itu ya samalah dengan kita fisiknya, hanya saja beliau Arab, kita ini orang Indonesia. Hanya saja kita ingin mencontoh beliau. Apa yang kita contoh? Karena pada beliau itu yuha ilayya. Nah, itu. Jadi ada wahyu yang beliau terima dari Allah, ya, sebagai pedoman untuk kita semua. Maka dengan peringatan Maulid ini sebenarnya adalah ingin kita kembali menyegarkan ingatan kita ini. Jadi ibarat tanaman, dan sekarang ini musim kemarau banyak yang layu. Nah, tetapi tanaman itu perlu kita jaga. Ya, kita siram. Maka Maulid ini salah satu metode untuk menyiram tanaman. Jadi adanya bentukan-bentukan itu kayak gimana ya, istilahnya telur apa itu suatu tradisi atau apa Ya, ya? sebenarnya itu mengandung filosofi. Kalau peringatan Maulid sendiri itu adalah budaya. Jadi bukan syariat. Begitu. Iya, jadi tidak masuk wilayah syariat. Kalau wilayah syariat itu, jadi kalau ada orang memahami itu masuk wilayah syariat, itulah kadang dia itu memahami bahwa Maulid itu bid'ah. Padahal ini bukan syariat, ini adalah tumbuh daripada budaya masyarakat. Jadi Maulid ini dengan perayaan yang ada itu ekspresi, mengekspresikan rasa cinta beliau karena memang nikmat terbesar itu adalah diutusnya itu Muhammad. Nah, itu diutusnya Muhammad. Jangankan kita
Nabi Isa saja dalam surah As-Saff ayat 6 itu juga bergembira datangnya ini Rasul Muhammad. Itu malah beliau dalam hadis itu siap untuk turun peringkat asalkan diakui sebagai umatnya Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan Pak Ustaz bahwa itu yang diadakan Maulid itu ada juga yang mengatakan bidah. Apa betul atau begitu? Ya itu sebenarnya itu bergantung kepada kita bagaimana memposisikan ini maulid. Kalau maulid ini dianggap sebagai syariat, itu ya karena memang tidak ada contoh pada masa Nabi, itu maka dianggap sebagai bid'ah. Tapi kita yang mengadakan ini kita tidak anggap syariat, itu tetapi dianggap budaya. Nah kalau budaya itu kalau dalam usul fikih itu segala sesuatu boleh dilakukan kecuali kalau ada larangan. Oh gitu ya. Itu. Ya. Nah ini maulid ini adalah budaya dan tidak ada larangan, maka boleh untuk dilakukan. Oh iya. Alhamdulillah dengan adanya maulid yang dilakukan ini secara mandiri, ya saya katakan mandiri ini kan beliau ini Bapak Muhammad Angga ya dan Ibu ini kan mandiri karena dia lakukan ini di rumah. Jadi sebenarnya ini satu pelajaran terutama ya untuk kita semua ini bahwa beliau itu sebenarnya cinta dan tidak mungkin beliau itu bersedekah dengan makanan, dengan minuman, kue. Tidak mungkin itu beliau bersedekah. Ya kalau beliau itu tidak cinta Rasul yang kemudian diformulasikan dalam bentuk ini peringatan Maulid. Jadi ini Sahibul Bait ini beliau Pak Muhammad Tahang ya Angga ini saya yakin beliau itu mengenal siapa itu Muhammad. Ya, karena kalau tidak mengenal maka tidak cinta. Iya, makasih banyak. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.